warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Yanti di pelajaran ekonomi. Nah, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat di rumah dan tetap semangat ya. Nah, untuk itu kita langsung aja simak materi selanjutnya. Kita akan membahas bab 2 mengenai pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian dari pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Pengertian pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Michael Todaro. Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Prof. Dennis Kulit, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik. 1. Rezeki kehidupan. 2. Harga diri. 3. Kebebasan dari perbudakan. Menurut Prof. Dudley Sears, ada pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Sumber daya alam merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi. Jika tidak memadai sumber daya alamnya, maka pembangunan ekonomi akan sulit terjadi. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Hal ini juga merupakan poin penting dalam pembangunan ekonomi, karena kualitas sumber daya manusia akan mencerminkan keadaan pembangunan yang akan datang, serta maju tidaknya pembangunan ekonomi tergantung dengan kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, di mana modal dan teknologi merupakan hal terpenting dalam pembangunan ekonomi, sebab teknologi sebagai salah satu unsur pembangunan untuk dapat terus bergerak maju. Selanjutnya, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat yang terbuka akan mempermudah pembangunan ekonomi untuk terus bergerak maju, sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama yaitu indikator moneter, antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi, di mana bisa dilihat dari pendapatan nasional dan jumlah penduduknya. 2 yaitu indikator non-moneter, antara lain indikator sosial dan indeks kualitas hidup, di mana negara-negara maju lebih mengedepankan kualitas hidup mereka dibanding dengan negara-negara miskin. Yang ketiga yaitu indikator campuran. Ini mencakup indikator substansi inti dan indeks pembangunan manusia dalam
keberhasilan ekonomi. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu ketergantungan pada sektor pertanian, yaitu sektor primer. 2. Rendahnya tingkat produktivitas. 3. Ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Hal ini didasari pada sektor ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu pasar dan informasi yang tidak sempurna. Lalu tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, dan tingginya pertambahan penduduk. Adapun kebijakan dan strategi pembangunan serta visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 mendatang adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional adalah 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan landasan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Adapun strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan atau disebut dengan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah 1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Sekian materi di pertemuan kali ini. Sampai ketemu dengan materi di pertemuan selanjutnya. Nah, gimana nih semuanya? Sudah menyimak video yang Bu Yanti buat kan? Semoga semuanya selalu bertambah pengetahuannya ya. Dan jangan lupa setelah ini langsung dibuka classroom-nya. Kita akan menemukan soal di classroom. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di classroom atau di Meet ya. Sekian dari Bu Yanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.